Upeng ingin bertanya tentang sistem pengelolaan di desa wisata ini. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih sebenarnya sistem pengelolaan di desa wisata Gubuk Laka? Mungkin Bapak bisa jelasin terlebih dahulu. Jadi kalau pengelolaan desa wisata, sebetulnya kita tuh tidak mengelola sih, Mbak, ya istilahnya sistem cara mengurusnya lah. Jadi kalau pengelolaan mungkin kita punya sebuah destinasi dan lain-lain. Jadi kebetulan desa wisata kami tuh untuk destinasi wisata kayak air terjun, rafting, tubing itu adalah miliknya perhutani. Jadi di sini kita sistemnya kerjasama membuat paket dengan mereka. Air terjun, terus untuk kayak agrowisata itu miliknya petani, homestay miliknya warga. Jadi kami itu berkoordinasi dengan warga untuk pengelolaannya adalah dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi misalnya kayak homestay, sistemnya kita gilir. Jadi dari homestay A sampai Z itu mulai dari A dulu kita berurut sampai Z, balik lagi ke A dan yang lainnya. Dan itu pun sistemnya memang kita sistem rolling atau sistem kekeluargaan. Jadi Pokdarwisnya juga kayak gitu, dalam penyelenggaraan untuk pariwisata di Pokdarwisnya nanti ada penyadaran pariwisatanya, baru nanti di unit usaha bisnisnya, di kelembagaannya atau lembaga desa wisatanya itu adalah mereka yang mencari uang, istilahnya unit bisnisnya. Jadi kalau Pokdarwis dengan lembaga desa wisata Pola Desa itu kami pisahkan, tapi bentuknya pisah, namanya pisah, orangnya sama. Karena apa? Kalau Pokdarwis saja yang menyadarkan tentang sampah, tentang homestay, tentang yang lainnya, tapi tidak dapat hasil apa-apa, kan nggak enak juga. Akhirnya mereka kita masukkan di unit bisnisnya juga, jadi mereka dapat semuanya kayak gitu. Jadi kami semuanya satu komitmen, dimana yang kerja itu yang dapat honor. Walaupun pimpinan kami Abah Haji Ansori orangnya adalah pimpinan, kalau beliaunya nggak terjun lapangan atau nggak dapat peserta ya nggak dapat honor seperti itu. Jadi kita memang fair lah, karena memang itu komitmen kami dan kami selalu terbuka dalam segi keuangan, karena omset yang masuk ke lembaga desa wisata atau desanya itu tidak sedikit. Dalam di bulan 5 kemarin saja, di tanggal 5 kemarin aja itu masuk omset sekitar 250 juta. Itu untuk 3 hari 2 malam dengan peserta 300-an orang kayak gitu kan. Ya memang perputaran uang kalau dari Pokdarwis itu tidak ada, tapi kalau lembaga desa wisatanya perputaran uang dari bisnisnya itu. Bisnisnya tadi dengan membentuk paket wisata. Nah di sana warga semuanya terlibat, termasuk jadi narasumber, homestay-nya, terus kebunnya, pokoknya banyak hal lah. Nah di sana multi efek untuk pemberdayaan masyarakat atau peningkatan ekonomi cukup besar seperti itu. Iya Pak, kan karena dari tadi kita membahas masyarakat turut ikut adil dan ada gaji honor atau gaji nggak honor kalau misalnya masyarakat nggak ikut adil. Berarti itu dalam sistem pengelola ini itu masyarakat lokal ya Pak ya, masyarakat di desa ini. Betul. Jadi kan kalau di sini tuh masyarakat lokal itu yang berperan penting. Jadi semuanya kita itu memang berbasisnya masyarakat kami dengan tujuan utama adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi yang intinya masyarakat lokal itu yang utama. Jadi di mana desa wisata ini tanpa meninggalkan mata pencarian utamanya, mereka ada penghasilan tambahan. Contoh secara gambaran sederhana masalah homestay. Homestay di kami tidak dibangun, tapi rumah warga di mana ada kamar kosnya yang kita pakai. Karena guru besar kami itu mengajari 2 hal yang terpenting. Satu dari almarhum Pak Haji Jafari, sama waktu itu kalau nggak salah penyuluhan dari istri Pak Kepala Desa Bu Iya. Kalau Pak Haji Jafari berkata cuman beliaunya sudah almarhum, itu adalah orang kebanggaan kami, di mana kami mulai dari awal pasti diwanti-wanti. Sebuah organisasi besar itu karena uang dan akan hancur karena uang. Jadi kalau tidak bisa memanajemen namanya uang pasti akan hancur. Itu. Jadi apapun bentuknya organisasi, kalau tanpa pemberdayaan masyarakat tidak akan pernah berjalan, kata beliau. Nah, itu memang terbukti nyata. Yang kedua masalah homestay. Homestay itu contoh gambaran pemberdayaan masyarakat kita, di mana mereka punya kamar yang kosong itu yang disewakan. Dan beliau itu mengajarkan homestay itu untuk siapa? Jawab mereka semuanya untuk orang inap, salah semuanya.
Homestay adalah rumah tinggal sementara. Kita lihat dari syarat homestay. Homestay itu digunakan untuk tinggal kita yang pertama, karena harus ada orang tinggalnya. Syaratnya harus bersih. Terus selanjutnya warganya ramah, yang punya rumah masakannya enak, ya kan? Iya. Terus selanjutnya adalah di mana nanti orang yang masuk itu aman, dan yang terakhir nyaman dan kenangannya itu harus ada. Nah di sanalah homestay itu kalau keluarganya sudah bersih, keluarga harmonis, berarti kan semua keluarga sehat. Masakannya ibunya enak, anak atau bapak mau beli di warung masih enakan masakan ibu saya, harusnya uang 50.000 buat ke warung cuma 2 orang, akhirnya biar buat satu keluarga, kan jadinya harmonis. Nah kalau sudah sehat, harmonis, keluarga ramah, keluarga istilahnya dalam lingkup keluarga ini kita sudah benar-benar enak, nanti itu datang namanya rezeki orang menginap, dan orang menginap itu menjadi keluarga baru kita. Jadi rezekinya kalau kita ramah dan lain-lain jadi keluarga baru. Itu jadi istilahnya kayak gitu. Terus yang kedua di basis pertanian. Basis pertanian pemberdayaan masyarakat adalah di saat ada agrowisata. Itu semuanya milik petani yang kita gunakan, miliknya warga. Paketnya ada, nanti petaninya yang jadi narasumber dapat honor, mestinya dapat ini, ya, semuanya kayak gitu. Nanti kalau misalnya makanan tradisional di ibu PKK-nya yang dapat honor, dan akhirnya itu. Nah imbasnya di mana kalau tidak menghilangkan mata pencarian mereka sebagai petani di era COVID, di mana pariwisata tutup semuanya, warga sini nggak kayak kena COVID, balik ke pertanian. Karena basicnya pertanian, mereka mencari makan nggak susah, tinggal beli beras, kalau nggak ada beras ya jagung, sayur tinggal ke kebun metik, cabai tinggal metik semuanya, kentang dan yang lain. Ya itu. Jadi dengan pemberdayaan masyarakat seperti itu, dengan melibatkan masyarakat, yang diuntungkan siapa? Kok Darwisnya, mereka tidak modal apapun, mereka tidak harus membangun homestay, mereka tidak harus membangun tempat wisata, mereka tidak harus membangun adat dan budaya, enggak kan? Kayak kesenian, anak-anak desa yang belajar, yang tampil mereka, yang dapat honor mereka, kita dari Kok Darwis cuma memasarkan. Dan untungnya dari Kok Darwis nanti juga dapat di mana dibentuk sebuah kasnya digunakan untuk apa, kayak gitu. Itu sih pengalaman kami. Jadi dengan tidak modal bisnis pariwisata adalah dengan membentuk Kok Darwis ataupun lembaga desa wisata. Jadi tanpa modal sama sekali kan. Contoh, kami tidak harus beli jeep agar orang bisa ketemu dengan Kok Darwis. Di mana? Ya kita kerjasama sama teman-teman punya jeep. Kami nggak punya transportasi, kerjasama yang namanya supir angkot. Kita nggak punya kesenian, kerjasama sama paguyuban kesenian. Kita nggak punya apapun, yang kita punya adalah modal di mana ilmu yang diberikan teman-teman KKN, dosen-dosen dari Brawijaya atau dosen dari manapun, ataupun dari UGM, dari mahasiswa di Malang ataupun dosen di Malang atau dimanapun yang bantu kami, ilmu lah mereka yang berikan, kami yang dilakukan dan eksekusi. Jadi dua institusi inilah yang membantu kami. Mereka yang di sekolah kayak jenengan, di mahasiswa yang belajar, di sini KKN, kami yang punya lapangan kolaborasi. Nah ini bisa jadi. Tapi kalau cuma sekedar KKN, cuma cari jodoh, cuma beda. Jadi kalau itu menjadi nyata, KKN yang nyata. Jadi jenengan bisa lihat nanti di website kami bikinan siapa, di bukit kami bikinan siapa. Semuanya adalah karya anak KKN. Karena apa? Sinkronisasi antara universitas dengan ini sangat penting. Karena apa? Tidak semua masyarakat belajar pintar, karena mereka juga terbentuk sama biaya dan tempat. Tapi yang sekolah menurunkan, walaupun mereka KKN, walaupun niat, mereka sudah sukses. Dan yang paling saya salut adalah di mana para pengabdi kami, dosen ataupun anak KKN, setelah mereka dari sini nggak mikir hasilnya gimana kan, tahu-tahu mereka datang ke sini sudah seperti ini, mereka kaget. Itu yang kadang bikin kita itu menangis juga. Jadi itulah basis kenapa pemberdayaan kami lebih kuat, karena memang ajaran dari awal seperti itu sih. Terkait dengan struktur organisasi pengelolaannya itu, apakah di sini ada ya strukturnya? Terus jika ada itu, apa itu dicalonin sendiri
dan apakah itu berapa tahun untuk pencalonan lagi dan pemilihannya? Kalau organisasi kami mulai dari awal, kita bahas dari mulai pemilihan awal. Awal itu kita mengumpulkan masyarakat ataupun anak-anak yang terjun di pariwisata, karena nggak semuanya lah mau ngumpul di pariwisata, kan berisiko dan nanti kelompok tani dan lain-lain. Kita diundang di balai desa, lalu ada yang namanya pembentukan organisasi mulai dari ketua, terus ada wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah di sana yang utama kita bentuk. Nah setelah terbentuk di sana, barulah nanti divisi-divisi dibentuk oleh orang-orang itu. Contoh divisi agrowisata, divisi adat dan budaya, dan divisi yang lainnya itu yang membentuk mereka. Karena memang yang itu dibentuk lah. Pembentukan itu dilakukan di balai desa oleh bapak kepala desa. Sistemnya pemilihan, siapa yang menjadi ketua, kandidat, semuanya kita pasrahkan. Nah, itu akan kita evaluasi setiap 1 tahun sekali. Dan untuk masa jabatan 5 tahun. Di saat 1 tahun, 2 tahun mereka nggak ada jalan, dan waktu itu pun akan kami tegur dari desa, biasanya kayak gitu. Kalau nggak jalan maka akan kita rombak di tengah perjalanan. Jadi siapa yang kira-kira kenapa alasannya nggak jalan dan lain-lain, pasti akan ada namanya organisasi ini. Kalau nggak jalan kan juga nggak enak, masa dibentuk nggak jalan. Nah, di tengah-tengah itu bisa kita lakukan pembentukan ulang ataupun istilahnya apa ya, memperbarui organisasinya. Dan itu pun ada ART-nya, ada SK-nya juga dari desa, ada SK-nya sampai ke dinas pariwisata. Di sana semuanya ada di desa. Nanti kalau mau saya mintakan kepada pimpinan lembaganya yang saat ini dijabat oleh Pak Jamsuri, karena tahun ini juga dialami oleh lembaga kami sendiri atau Pokdarwis kami, di mana setelah pembentukan ketua selama 3 tahun tidak ada kinerja apapun. Desa pun akhirnya harus merombaknya pun kami tidak hanya dari desa saja, kami minta bantuan dari teman-teman dari Brawijaya, termasuk dosen, termasuk mahasiswa untuk membantu kami gimana kok seperti ini organisasi, apakah bisa dirombak, apakah bisa dirubah lah agar organisasi ini bisa berjalan. Alhamdulillah pun bisa kita rombak, gimana cara merombaknya dengan sistemnya dan yang lainnya. Jadi masih kurang 2 tahun akhirnya ya terbentuk kembali organisasi yang baru dengan tujuan apa, menyelamatkan Pokdarwis dan lembaga yang sudah jalan. Itu sih Pak. Untuk divisinya ada berapa Pak? Waduh, kalau itu saya kurang paham semuanya, karena memang di organisasi itu banyak, ada divisi guide, ada divisi marketing, ada divisi budaya. Nanti bisa lah di SK-nya, di SK ada, nanti coba saya mintakan di apa atau siapapun biar jadi panduan bagi tenang. Karena kalau hafalkan divisi mungkin ada banyak, kalau nggak salah ada 8 atau berapa itu. Ada divisi transportasi, ada divisi fotografi dan yang lainnya seperti itu. Oke, mengenai pengelolaan homestay di sini Pak, misalkan pembagiannya seperti apa? Kalau ada wisatawan yang datang, kemudian sistem misalkan apakah ada kayak gotong royong atau standarisasi dan sebagainya, itu apakah ada tertulis atau kayak dikasih pelatihan dan sebagainya, itu bagaimana aja Pak kalau untuk homestay? Jadi warga Gubuk Laka katakanlah yang mau ikut homestay itu semuanya boleh, nggak ada standarisasi, itu nggak ada. Yang penting itu rumahnya itu bersih, terus kamar mandinya bersih, semuanya bersih, itu nggak ada masalah. Jadi nggak ada batasan di desa Gubuk Laka ini harus ada berapa homestay, nggak ada batasan. Tapi untuk saat ini setelah ada COVID itu kurang lebih sekitar ada 60-an. Kalau dulu sih hampir 80-an lebih Bu. Karena ada COVID, terus setelah itu dengan itu banyaknya warga yang nggak aktif lah, bukan nggak berhenti tapi nggak aktif karena mungkin kendala ada anak kecil, ada orang tuanya sakit, kayak gitu Bu. Jadi intinya adalah untuk tamu. Jadi untuk tamu itu yang ngikut pihak homestay sebenarnya ngikut dari lembaga. Jadi mau dikasih
berapa, apakah itu cewek, itu cowok, itu tergantung dari lembaga gitu. Jadi pihak homestay itu ngikutin apa yang lembaga lakukan untuk homestay itu sih. Pertama kita briefing Bu, kita briefing dulu tentang tentang pohon apel, entah ada berapa jenis, umur apel berapa kayak gitu kan. Mungkin pertama-tama perkenalkan dulu Ibu ya, nama saya Haryanto, saya petani apel yang ada di desa Kelaka. Mungkin saya menerangkan untuk wisatawan aja yang mau petik apel atau mungkin wisata petik apel yang ada di desa. Mungkin pertama-tama adalah di sini ada 2 jenis. Ada apel mana lagi, ada apel ana. Apel ana itu kalau besar warnanya merah, kalau mana lagi itu hijau. Hijau, yang agak kecut itu ya Pak ya? Enggak, kalau yang hijau itu mana lagi jenisnya itu manis malah. Malah yang merah itu rasanya agak asam. Itu jenisnya apel ana. Kalau yang ada di kebun, wisatawan datang kita sambut kayak gitu, kita briefing untuk cara petiknya. Terus setelah itu umurnya berapa bulan kayak gitu. Jadi sebelum COVID dulu apa yang kita suguhkan adalah apel yang siap dipanen atau siap dimakan. Edukasi untuk cara petiknya untuk wisatawan. Kita coba aja satu, entar biasanya itu yang kita suka itu kita puter satu arah. Itu nyampe putus. Ini kalau udah siap makan, kalau ini belum siap makan, ini rasanya agak-agak asem, agak-agak sepet gitu. Sekarang kita berada di kebun wortel, yang dimana teman-teman dapat melihat tanaman-tanaman seperti wortel, cabai, dan tanaman lainnya. Nih teman-teman bisa melihat ini sekeliling. Nah sekeliling ini kebun dari wisata Gubuk Laka ini. Nah teman-teman juga dapat menikmati pemandangan dari atas. Teman-teman bisa melihat ini kebun-kebun dari lainnya dari puncak atas ini. Ini kita produk pie. Pie-nya ini kita ada 3 rasa. Ada rasa original, ada apel, ada durian juga. Nanti untuk yang ini yang saya pegang ini, nah ini dia dirasa apelnya. Jadi rasa apel ini dia ada potongan-potongan apelnya yang dari sini. Ya ini coklat dengan ada taburan-taburan tempe gitu sih, ada rasa-rasa tempenya juga. Jadi ada kayak potongan-potongannya gitu. Cuman masih berbentuk coklat gitu. Nanti coklatnya biasanya kalau yang ini dia ada 3 isinya. Jadi ada plastiknya sendiri. Nah,